أبي القاسم طه الأمين وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم ربنا أمدنا بمدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمدنا بمدد السيد أحمد الرفاعي وجميع الصالحين إنك على كل شيء قدير. إخواني، قبل أن نبدأ ألتمس منكم وأرجوكم لو تتكرمون نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى الشيخ عبد السلام رحمه الله عز وجل. Bismillah. Jadi setelah Fadilatul Syekh mengucapkan alhamdulillah serta hamdalah serta sholawat dan salam atas Rasulullah, beliau berharap dari masing-masing kita untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Rasulullah Muhammad, juga terkhusus untuk guru kita Al-Ustadz Abdus Salam. Al-Fatihah. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المبارك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai, atau yang artinya, yang maknanya wahai orang-orang yang beriman, dan carilah oleh kalian perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. ولا يكون الإنسان متقيا حتى يتعلم علم الدين. Dan seseorang tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa selama dia tidak mempelajari ilmu agama. ورأس علم الدين هو علم التوحيد. Dan fondasi dari ilmu agama, intisari dari ilmu agama adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, Allah Ta'ala أوحى لنبيه المبارك صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad di dalam firman-Nya, ketahuilah atau tetaplah, fa'alam di dalam ayat ini maknanya tetaplah di dalam keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosamu dan juga bagi orang-orang mukmin dan baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته. Di dalam ayat ini apa yang dimaksud adalah bagi Rasulullah. Akan tetapi yang dimaksud adalah juga mencakup di dalamnya umat Rasulullah. لأن النبي وكل الأنبياء يعلمون أن الله هو الخالق. قبل النبوة يعلمون وبعد النبوة يعلمون منذ طفولتهم إلى أن يموتوا. هذا إيمانهم واعتقادهم. Sebelum para nabi dan seluruh para nabi itu mengetahui bahwa Allah adalah Maha Pencipta, baik sebelum diangkat mereka menjadi nabi ataupun setelah mereka diangkat menjadi nabi. Ini adalah yang menjadi keyakinan seluruh para nabi. Dari semenjak kecil sampai mereka meninggal, itu mereka meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta. علم التوحيد وعلم الإيمان وعلم الكلام وعلم الاعتقاد هو أعلى العلوم وأولاها وأوجبها. Maka
atas dasar inilah bahwa ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia, yang paling wajib, paling didahulukan untuk kita pelajari. Nah, وهذا العلم هو منشأ كل سعادة. yang mana ilmu tauhid, ilmu akidah adalah dasar di dalam meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. لذلك قبل أن ندخل في الكلام عن التوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين سنقدم شيئا من العقيدة. Atas dasar itulah sebelum Syekh memulai pembahasan yang menjadi tema kita di siang hari ini tentang tawassul, tentang tabarruk, beliau akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit tentang ilmu akidah. Nah, يجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء. wajib kita imani, wajib kita yakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. الله خالق الأعيان وخالق الأعمال. Allah pencipta seluruh benda, begitu juga Allah pencipta seluruh perbuatan benda. الله خالق الأحجام وخالق صفات الأحجام. Allah yang menciptakan atau yang menciptakan seluruh benda sama dan juga pencipta seluruh dari sifat-sifat benda. الله خلق الجسم وخلق صفات الجسم. Sama maknanya Allah yang menciptakan benda dan juga Allah yang menciptakan seluruh perbuatan benda. ما هو الجسم؟ Sekarang saya الجسم هو المركب الذي له طول وعرض وعمق وسمك وصورة وتأليف. sekarang apa itu jism atau apa itu benda? Benda adalah sesuatu yang memiliki dimensi kedalaman, panjang, lebar, dan ketersusunan. وصفات الجسم الحركة والسكون والقيام والقعود والتغير والتطور والتحول من حال إلى حال. Adapun contoh dari sifat-sifat benda itu juga sangat banyak, seperti bergerak, diam, berdiri, duduk, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Nah, فالله عز وجل خلق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, maka Allah tidak membutuhkan kepada seluruh ciptaannya. خلق الملائكة ولا يحتاج للملائكة. Allah yang menciptakan malaikat, maka Allah juga tidak membutuhkan, kepada malaikat. خلق الأنبياء لا يحتاج للأنبياء. Allah yang menciptakan seluruh para nabi, maka Allah tidak butuh kepada seluruh para nabi. خلق الأولياء لا يحتاج للأولياء. Allah juga yang menciptakan seluruh para wali, maka Allah juga tidak butuh kepada seluruh para wali tersebut. الله لا يحتاج للملائكة ولا للأنبياء ولا للأولياء. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat, kepada para nabi, dan juga Allah tidak butuh kepada seluruh para wali. فلما كان الملائكة والأنبياء والأولياء هم أفضل خلق الله عز وجل فالله تعالى لا يحتاج لمن دونها. Dan ketika para nabi seluruhnya dan para malaikat adalah makhluk Allah yang paling mulia,
Maka Allah tidak membutuhkan kepada itu semua, dan juga Allah tidak membutuhkan kepada apa yang di bawah dari para nabi dan para wali seluruhnya. فالله لا يحتاج للمكان ولا للجهة ولا للحيز ولا للفراغ. Dengan demikian Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu ruang kosong yang diliputi atau diisi oleh benda. Tempat, definisi tempat. 6. فإذا الله تعالى هو قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, firman Allah, fala tadribu lillahil amsal, dan janganlah kalian jadikan adanya keserupaan bagi Allah. فالملائكة لا يخلقون شيئا والأنبياء لا يخلقون شيئا والأولياء لا يخلقون شيئا. Jadi dengan demikian para malaikat itu tidak menciptakan. Begitu juga para nabi, mereka tidak menciptakan. Dan begitu juga para wali, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun. فالله خالق الخير وخالق الشر. Allah yang menciptakan seluruh kebaikan, dan begitu juga Allah yang menciptakan seluruh keburukan. خالق الإيمان وخالق الكفر. Allah yang menciptakan keimanan, dan begitu juga Allah yang menciptakan kekufuran. خالق الطاعة وخالق المعصية. Allah yang menciptakan ketaatan, dan begitu juga Allah yang menciptakan kemaksiatan. Allah Ta'ala خلق الأنبياء. Allah yang menciptakan seluruh para nabi. وأجرى على أيديهم المعجزات. Lalu Allah munculkan dari tangan mereka atau dari diri mereka para nabi adanya mukjizat-mukjizat. Allah huwa khaliq hadhihi al-mu'jizat. Dan Allah lah yang menciptakan mukjizat yang muncul dari para nabi. Allah ja'ala an-nabi sababan li'idhhar al-mu'jizati 'ala yadayhi. Allah lah yang menjadikan sebab bahwa mukjizat itu muncul dari tangan atau dari diri para nabi. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى القمر فانقسم فرقتين، الله خلق الانقسام في القمر على يد من ظهر هذا؟ على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke arah bulan, lalu bulan tersebut terbelah. Ini semua terjadi dengan penciptaan Allah. Akan tetapi keanehan atau keajaiban mukjizat ini itu muncul dari tangannya Rasulullah. Tapi adalah dengan penciptaan Allah. Nah, Sayyiduna Isa sallallahu alaihi wasallam عندما مسح على الأعمى فتعافى الله خلق الشفاء في الأعمى أظهر هذا الشفاء على يد عيسى عليه السلام. Begitu juga Nabi Isa ketika mengusap wajah dari seorang yang buta, kemudian orang buta tersebut langsung sembuh dari kebutaannya. Ini Allah yang menciptakan. Akan tetapi mukjizat ini muncul dari Nabi Isa yang mana adalah merupakan ciptaan Allah. Sayyiduna Musa sallallahu alaihi wasallam لما ضرب الأفعى في الأرض فانقلبت، لما ضرب العصا في الأرض
فانقلبت أفعى الله خلقها أفعى ولكن أظهر هذا على يد موسى عليه السلام. Begitu juga Nabi Musa ketika memukulkan tongkat ke batu. Kemudian batu tersebut menjadi ular. Ini Allah yang menciptakan. Akan tetapi Allah nampakkan mukjizat ini dari Nabi Musa alaihissalam. Nah. فالمسلمون يعتقدون أن الله هو الخالق. Maka seluruh umat Islam itu meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. ولا يعتقدون أن أحدا يخلق لهم شيئا. Jadi tidak ada umat Islam yang meyakini bahwa makhluk itu dapat menciptakan sesuatu apapun. والمسلمون يعتقدون أن الله هو خالق المنافع وخالق المضار. Dan begitu juga keyakinan umat Islam adalah meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu yang bermanfaat dan juga pencipta segala sesuatu yang berbahaya. سيدنا محمد المفدى بالأرواح صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya bahwa atau yang maknanya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan begitu juga Allah pencipta segala bentuk perbuatan dari benda tersebut. فالله خالق الإنسان وخالق فعل الإنسان. Allah yang menciptakan manusia, begitu juga Allah yang menciptakan seluruh perbuatan manusia. فعل الإنسان خيرا أم شرا كان الله خالقه. Perbuatan manusia sama halnya itu baik ataupun buruk, itu semua terjadi dengan penciptaannya Allah. الملك لا يخلق شيئا والنبي لا يخلق شيئا والولي لا يخلق شيئا. Para malaikat itu tidak menciptakan sesuatu. Begitu juga para nabi dan para wali, seluruhnya mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun itu. Nah, الله جعل الملائكة أسبابا لإظهار بعض الأمور. Allah menjadikan malaikat sebagai sebab untuk menampakkan menampakkan sebagian perkara. Allah Ta'ala أرسل سيدنا جبريل عليه السلام فقلب قرى قوم لوط بريشة من جناحه. Allah mengutus malaikat Jibril untuk membalikkan kampungnya kaum Nabi Lut dengan satu bulu dari sayapnya malaikat Jibril. Allah qadir an yudammira qaum Lut bidun Jibril alaihi salam. Meskipun demikian, Allah maha berkuasa untuk menghancurkan kampungnya Nabi Lut tanpa perannya malaikat. لكن الله جعل جبريل سببا لحصول هذا التدمير. Akan tetapi Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai sebab untuk terjadinya kehancuran terhadap kampung halamannya kaum Nabi Lut. Nah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba'a al-ma'u min baini asabi'ihi. Begitu juga muncul dari celah tangannya Rasulullah Muhammad air. Keluar Man air. khalaqa Sayyidina Muhammadan? Allah sallallahu alaihi Rasulullah. Siapa yang menciptakan Rasulullah Muhammad? Jawabannya adalah Allah. Man khalaqa al-ma' alladhi kharaja min baini asabi'i Muhammad?
sallallahu alaihi wasallam, Allah. Siapa juga yang menciptakan air keluar dari celah tangan mulianya Rasulullah Muhammad? Jawabannya adalah Allah. فسيدنا محمد كان سببا لإظهار هذا الأمر العجيب. Maka dengan demikian Rasulullah adalah sebagai sebab dengan munculnya dari beliau perkara yang di luar nalar ini. فالمسلمون لا يعبدون إلا الله عز وجل. Dan begitu juga umat Islam seluruhnya, mereka tidak beribadah kecuali terhadap Allah Azza wa Jalla. من عبد ملكا أو نبيا أو وليا أو اعتقد فيه صفات الربوبية لا يكون مؤمنا. Orang yang menyembah terhadap selain Allah atau mensifati sesuatu dengan sifat-sifat Tuhan, maka mereka tidak menyembah terhadap Allah. فالمسلمون عندما يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dengan dasar itu bahwa ketika seorang muslim bertawassul terhadap Rasulullah, maka mereka pada hakikatnya tidaklah menyembah terhadap Rasulullah. المسلمون يعتقدون أن الأنبياء والملائكة والأولياء أسباب لتقوية دعائهم. Akan tetapi umat Islam seluruhnya meyakini bahwa ketika mereka bertawassul terhadap para malaikat, terhadap para nabi, terhadap para wali, bahwa mereka semua adalah merupakan sebab untuk dihasilkan apa yang menjadi doa dari seorang muslim tersebut. لذلك لا يوجد دليل حقيقي على منع التوسل بالأنبياء والصالحين. Maka dengan demikian tidak ada satu dalil pun yang melarang perbuatan tawassul terhadap para nabi dan juga orang-orang soleh. لا في حال حضورهم ولا في حال غيبتهم ولا في حال حياتهم ولا بعد مماتهم. Tidak ada dalil larangan untuk bertawassul baik di hadapan nabi ataupun tidak di hadapan nabi, baik ketika para nabi masih hidup ataupun setelah mereka meninggal. لا يوجد دليل حقيقي على تحريم التوسل أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الرجاء من غير الله تبارك وتعالى، لا يوجد. Jadi dengan demikian tidak ada dalil yang hakiki yang sebenarnya tentang larangan untuk beristighosah, untuk melakukan isti'anah, meminta pertolongan terhadap selain Allah, untuk bertawassul, untuk berharap terhadap selain Allah. ولا يوجد دليل على أن مجرد التوسل يكون عبادة لغير الله. Juga tidak ada dalil yang bahwa sekedar bertawassul adalah sama halnya beribadah terhadap selain Allah. ما معنى العبادة عند علماء الإسلام؟ Sekarang menjadi pertanyaan, apa itu definisi ibadah menurut para ulama Islam? الإمام الزجاج في تفسير القرآن يقول definisi ibadah di antaranya apa yang dituturkan oleh Al-Imam Az-Zajjaj di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran. يقول في تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Al-Imam Az-Zajjaj mengatakan di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran, di dalam menafsirkan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. قال العبادة في اللغة هي الطاعة مع الخضوع
Nah, beliau mengatakan Az-Zajjaj bahwa ibadah secara bahasa adalah at-ta'ah, ketaatan ma'al khudu' yang dibarengin dengan puncak perendahan diri. ويقول كذلك بعض العلماء العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. Begitu juga para ulama yang lain, mereka mengatakan di dalam mendefinisikan ibadah bahwa al-ibadah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu'. Ibadah artinya memberikan puncak perendahan diri. ونقل عن الراغب الأصبهاني أنه قال العبادة نهاية التذلل. Kemudian juga Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani menukil di dalam mendefinisikan ibadah, beliau mengatakan bahwa ibadah adalah nihayatut tazallul, sama maknanya puncak, memberikan puncak perendahan diri terhadap Allah. وهكذا يفهم من كلام اللغويين ككلام الشارح القاموس. Begitu, hal ini semua adalah apa yang dapat kita pahami dari para ulama ahli bahasa seperti pengarang yang menjelaskan tentang al-qamus. فليس مجرد التوسل والاستغاثة والاستعانة يكون عبادة لغير الله. Dengan demikian bahwa tawassul, bahwa bertawassul, bahwa al-istighosah dan al-isti'anah bukanlah bentuk ibadah terhadap selain Allah. فقد روى الإمام البيهقي وابن ماجه والبوصيري وابن حبان وغيرهم. Telah meriwayatkan al-Imam al-Baihaqi dan al-Imam Ibnu Majah, kemudian al-Busiri dan lain-lain. أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام إلى مكة. Ketika beliau semua meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Mu'adz ibn Jabal ketika pulang dari negara Syam, daratan Syam menuju Mekah, أو إلى المدينة, atau ketika pulang dari daratan Syam menuju Madinah, kota Madinah. سجد للنبي عليه السلام. Apa yang dilakukan Mu'adz? Beliau bersujud di hadapan Rasulullah Muhammad. ومن أعظم مظاهر التذلل هو السجود. Dan di antara bentuk yang nyata, yang nampak dari memberikan puncak perendahan diri adalah bersujud. النبي عليه السلام قال له ما هذا يا معاذ. Kemudian Rasulullah berkata terhadap Mu'adz, apa ini maksudnya wahai Mu'adz? Ya, kenapa Rasulullah bertanya, kenapa kok kamu melakukan sujud di hadapan saya? Gitu. هذا معاذ فعل مظهرا كبيرا من مظاهر التذلل ورسول الله ما قال له يا مشرك كيف تسجد لي. Ketika Mu'adz bersujud di hadapan Rasulullah, yang mana sujud adalah merupakan bentuk nyata dari memberikan puncak perendahan diri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan terhadap Mu'adz, wahai musyrik. Tidak mengatakan demikian. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال له لا تفعل. لأن هذا السجود عرف النبي أنه سجود تحية وسجود التحية لإنسان لو كان نبيا في شرع محمد حرام لا يجوز. Akan tetapi Rasulullah memahami dari apa yang dilakukan oleh Mu'adz bahwa Mu'adz melakukan sujud di hadapan Rasulullah adalah sebagai bentuk penghormatan. فكيف يقولون أن من مجرد أن قال الإنسان يا محمد أغثني يقولون هذا مشرك والعياذ بالله، ومعاذ سجد لرسول الله ورسول الله لم يكفره.
Kalau sujudnya Mu'adz di hadapan Rasulullah tidak mengatakan syirik terhadap Mu'adz. Meskipun sujud adalah merupakan bentuk nyata dari memberikan puncak perendahan diri. Akan tetapi Rasulullah berkata kepada Mu'adz, jangan lakukan hal ini. Kenapa? Oleh karena sujud terhadap manusia dengan bentuk penghormatan adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat kita. Meskipun itu terhadap seorang nabi. Begitu juga النبي عليه السلام يعلم أن معاذ لا يعبده. begitu juga bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mengucapkan ya Muhammad adalah merupakan suatu bentuk kesyirikan. Padahal Mu'adz melakukan suatu yang nampak dari memberikan puncak perendahan diri. لكن معاذ فعل فعلا منكرا النبي أنكره عليه. Jadi Mu'adz itu telah melakukan suatu perbuatan yang mungkar dengan melakukan sujud di hadapannya, sehingga akhirnya Rasulullah mengingkari perbuatan mungkar tersebut. وأمنا المباركة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فجاء بعير فسجد للنبي عليه السلام، بعير أي جمل، فسجد للنبي عليه السلام فقال الصحابة يا رسول الله سجد لك البهائم والشجر. Kemudian juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian datang seekor unta lalu melakukan sujud di hadapan Rasulullah. Sehingga akhirnya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, telah bersujud kepada jenengan seluruh hewan-hewan dan seluruh pepohonan. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم. Nah, kan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengatakan sembahlah oleh kalian terhadap Allah dan muliakanlah oleh kalian terhadap saudara-saudara kalian. وهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لمجرد أنهم توسلوا بالنبي أو زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء جهلوا معنى العبادة ولا يعرفون معنى العبادة إنما في قلوبهم إساءة الظن بالمسلمين. Jadi dengan demikian mereka yang mengharamkan tawassul terhadap para nabi, mereka yang mengharamkan ziarah kubur, pada hakikatnya mereka tidak paham dengan makna ibadah, dan juga di dalam hati mereka adanya buruk sangka terhadap umat Islam. فقد أخرج الإمام البزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا عباد الله. Kemudian Al-Imam Bazzar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tebaran di atas bumi. Selain malaikat penjaga, mereka semua adalah mencatat setiap dedaunan yang jatuh dari pohon. Dan kalau seandainya salah seorang dari kalian mendapati kesulitan di daerah yang tidak dikenal, daerah asing, maka katakanlah a'inu ibadallah, tolonglah kami, tolonglah kita wahai hamba Allah. Yang dimaksud adalah para malaikat. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر مرفوعا. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar secara marfu'. Itu yang langsung diangkat hadis tersebut kepada Rasulullah.
والطبراني قال رجال هذا الحديث رجال ثقات. Dan At-Tabarani juga mengatakan bahwa rijal atau perawi dari hadis ini semuanya adalah orang-orang thiqat. وضعفه بعض الحفاظ. Dan ada juga sebagian hufaz yang menilai bahwa hadis ini adalah dhaif. وهذا الحديث إذا كان ضعيفا على قول من ضعفه فضعفه خفيف. والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. Kalau seandainya hadis ini dinilai dhaif sebagaimana penilaian sebagian para ulama, akan tetapi dhaifnya di sini adalah dhaif ringan yang bisa ditoleransi dan juga bisa diamalkan di dalam fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan. Nabi yaqul falyunadi a'inu ibadallah. An-Nabi yu'allimuna an nasta'ina bil malaikah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan a'inu ibadallah. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta pertolongan terhadap para malaikat. على فرض أن هذا الحديث ضعيف، على فرض أليس هؤلاء العلماء الذين رووه وهو ضعيف ولم يحذروا منه ولو كان مجرد الاستعانة بغير الله شرك أليس كانوا حذفوه من كتبهم؟ Kalau seandainya hadis ini dhaif, kalau seandainya hadis ini dhaif, akan tetapi hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak para ulama. Kalau seandainya di dalam hadis tersebut mengandung unsur perbuatan syirik sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, maka tentu mereka, artinya para ulama, akan menghapus hadis ini dari kitab-kitab mereka. An-Nabi yaqul falyunadi a'inu ibadallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, mintalah atau panggilah ibadallah, yang dimaksud adalah para malaikat. Mintalah. Hadza hadis idza dha'afahu al-ba'd hasanahu al-ba'd al-akhar. Jadi mintalah pertolongan oleh kalian terhadap para malaikat. Sekalipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian para ulama, akan tetapi sebagian para ulama juga ada yang menilai hasan, hadis hasan. Wa qad rawa al-Imam al-Baihaqi وقد روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهما عن مالك الدار وكان خازن عمر. Kemudian juga telah meriwayatkan Al-Imam Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Juga Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah tentang seorang yang bernama atau tentang seseorang yang menjadi kepercayaan Sayyidina Umar. Ibnu Katsir hadza mamduh wa mahbub 'inda nufad at-tawassul. Ibnu Katsir ini adalah orang atau sosok yang dicintai oleh mereka yang orang-orang anti tawassul. وعند أهل السنة ليس ممدوحا ولا معتبرا. Dan menurut Ahlus Sunnah, kita selaku kaum Ahlus Sunnah, Ibnu Katsir ini tidaklah kita cintai dan juga tidaklah seorang yang dinilai mu'tabar, kompeten. Malikud Dar huwa khazinu baitil mali 'inda Umar. Jadi keduanya meriwayatkan tentang seseorang yang bernama Malikud Dar, yang mana Malikud Dar ini adalah merupakan orang kepercayaan Sayyidina Umar untuk menjaga Baitul Mal. وهذا مالك الدار ليس ضعيفا وليس مجهولا
كما يقول هؤلاء الجهلاء. Dan seorang yang bernama Malikud Dar ini adalah bukan seorang yang lemah, bukan seorang yang majhul menurut sebagian orang-orang mereka yang anti terhadap tawassul. فهؤلاء الذين هم جهلاء يقولون مالك الدار كان مجهولا وهذا فيه طعن بعمر رضي الله عنه. Mereka orang-orang yang bodoh yang anti terhadap tawassul mengatakan bahwa Malikud Dar adalah seorang yang majhul, artinya tidak diketahui. Berarti dengan demikian sama halnya mereka telah menghina, mencaci terhadap Sayyidina Umar. فمالك الدار هو أبو جعفر الخطمي. Yang dimaksud dengan Malik Ad-Dar adalah seorang yang bernama Abu Ja'far Al-Khatmi. لو كان هذا مالك الدار مجهولا عمر الشديد في دين الله هل يضع على بيت المال إنسانا مجهولا خائنا لا يعرفه؟ Kalau seandainya Malikud Dar ini adalah seorang yang majhul, tidak diketahui, maka dengan demikian Sayyidina Umar tidak akan pernah meletakkannya untuk menjaga Baitul Mal. Sayyidina Umar tidak akan pernah meletakkan seseorang yang berkhianat, yang tidak diketahui. Umar الشديد في دين الله يستأمن على بيت المال إنسانا مجهولا. Sayyidina Umar yang istilahnya syahid di dalam agama Allah, maka mustahil atau tidak akan Sayyidina Umar meletakkan seseorang yang majhul, tidak diketahui, untuk menjaga Baitul Mal. Sayyidina Umar الذي كان الملك يتكلم على لسانه. Sayyidina Umar yang dikatakan oleh para malaikat, يضع على بيت المال إنسانا مجهولا. Apakah Sayyidina Umar akan meletakkan seseorang yang tidak diketahui untuk menjaga Baitul Mal? Jawabannya tentu tidak. سيدنا عمر الذي كان يفر منه الشيطان يضع على بيت المال إنسانا مجهولا. ما هذا الطعن بعمر رضي الله عنه؟ أعوذ بالله. Sayyidina Umar yang mana juga setan itu takut kabur ketika Umar dari hadapan Umar. Apakah beliau akan meletakkan seseorang yang tidak dapat dipercaya untuk menjaga Baitul Mal? Jadi penghinaan apalagi terhadap Sayyidina Umar? Wal'iyadzubillah. فهذا مالك الدار يقول أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه. Malikud Dar ini bercerita bahwa manusia di zaman Sayyidina Umar itu menghadapi masa paceklik yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. فجاء صحابي إلى قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian datang seorang sahabat menuju makam Rasulullah, lalu dia mengatakan di atas makam atau kuburan Rasulullah, فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. Jadi seorang sahabat tersebut mengatakan di atas makam Rasulullah, istasqi ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Mintalah hujan. Mintalah hujan bagi umatmu karena sesungguhnya mereka akan binasa, akan hancur. جاء هذا الصحابي يقول لرسول الله ورسول الله في القبر يا رسول الله اطلب من الله أن يسقي أمتكم فإنهم قد هلكوا من العطش. Jadi sahabat ini meminta terhadap Rasulullah yang berada di dalam kubur akan hujan, meminta akan hujan karena sesungguhnya umatnya ini akan binasa
karena kehausan. فهذا الرجل رجع إلى بيته ونام فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له أقرئ عمر السلام وقل له إنهم يسقون عليك الكيس الكيس. Kemudian sahabat ini lalu pulang dan tidur, lalu di dalam tidurnya bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada dia, sampaikanlah salamku kepada Umar dan katakan juga bahwa hujan akan segera turun, dan juga sampaikan hendaknya kamu bersungguh-sungguh di dalam mengurus umat ini. أي فعل الشيء المناسب الذي يوافق الفطانة. Artinya lakukanlah sesuatu perbuatan yang sesuai dengan kebaikan, kecerdasan. فكر جيدا شيء ما انتبهت عليه بعد. Artinya Rasulullah meminta kepada Sayyidina Umar untuk disampaikan oleh sahabat tadi, pikirkanlah, mungkin di sana ada sesuatu yang belum kamu perhatikan. هذا الرجل جاء إلى سيدنا عمر وأخبره أنه جاء إلى قبر النبي عليه السلام ودعا الله عند قبر النبي وطلب من الرسول أن يستسقي لأمته فرأى النبي في المنام فقال له أقرئ عمر السلام وقل له كذا وكذا. Kemudian sahabat ini yang datang ke makamnya Rasulullah, kemudian bermimpi jumpa Rasulullah, datang menemui Sayyidina Umar. Lalu beliau menceritakan apa yang telah terjadi di dalam mimpinya untuk menyampaikan salam terhadap Sayyidina Umar, lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, demikian tadi yang telah dijelaskan. Sayyidina Umar baka وقال وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رب ما آلوا إلا ما عجزت. Sehingga akhirnya apa? Ketika disampaikan oleh sahabat tadi, Sayyidina Umar menangis lalu mengatakan atau menjawab salam yang disampaikan oleh Rasulullah dengan perantara sahabat tadi. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, saya tidak akan pernah lalai kecuali di dalam mengurus umat ini, kecuali apa yang saya tidak mampu. Ay sa'af'al ma fi wus'i khidmatil ummah wa illa ma la astati' an af'alahu. Jadi artinya saya akan bersungguh-sungguh, kata Umar, di dalam mengurus urusan umat ini, segala sesuatu apa yang bisa saya kerjakan. وكان عند عمر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أمير المؤمنين إنما استبطأك في الاستسقاء. Kemudian ketika sahabat ini menyampaikan salam terhadap Sayyidina Umar, di tempat Sayyidina Umar ada Al-Abbas yang mana merupakan pamannya Rasulullah. Lalu Al-Abbas mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka meminta untuk melakukan sholat istisqa, minta hujan. Hadzal hadits rawahu al-Baihaqi bi isnad sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa Ibnu Katsir rawahu bi isnad jayyid. Kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan hadis ini dengan jayyid, dengan sanad Umar wa man kana ma'a Umar ma qalu لهذا بلال بن الحارث المزني الذي جاء إلى قبر الرسول واستسقى بالرسول ما قالوا له يا مشرك كيف تعبد غير الله
كيف تتوسل بالرسول؟ ما قالوا. Jadi Umar dan orang-orang yang ada bersama Sayyidina Umar ketika itu, ketika datang kepada mereka sahabat tadi yang datang kepada makam Rasulullah, yang meminta terhadap kuburan Rasulullah, yang mana sahabat tadi itu bernama Bilal ibnu Haris al-Muzani. Umar tidak mengatakan terhadap sahabat tadi Bilal ibnu Haris al-Muzani, kenapa kok kamu menyembah terhadap selain Allah? Juga Sayyidina Umar tidak mengatakan kenapa kok kamu bertawasul juga terhadap selain Allah. فمن أين لهؤلاء أن يقولوا إن التوسل بالنبي شرك والعياذ بالله، فإذا يرمون سيدنا عمر وسيدنا العباس بالشرك والعياذ بالله وخسئوا وخابوا. Jadi dengan demikian tidak ada dalil yang hakiki dalam larangan melakukan tawassul. Dari mana mereka orang-orang yang anti tawassul melarang hal ini? Jadi kalau seandainya demikian berarti sama halnya mereka telah menuduh terhadap Sayyidina Umar juga terhadap Sayyidina Abbas dengan kemusyrikan wal'iyadu billah. فالتوسل هو طلب جر منفعة أو دفع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، وأين الشرك في هذا والعياذ بالله. Definisi tawassul adalah meminta dihasilkannya kemanfaatan atau ditolaknya suatu kebahayaan dari Allah. Mintanya dari Allah, caranya adalah dengan menyebut nama nabi atau nama wali sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka. Jadi di dalam hal ini kita selaku umat Islam memintanya terhadap Allah, lalu syiriknya itu atau bentuk syiriknya itu di mana? Tidak ada. فهذا صحابي بلال بن الحارث المزني، وهذا عمر، وهذا العباس، ومن كان عند عمر، كل هؤلاء لم ينكروا على بلال أنه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الصحابة فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوسل بالأنبياء والصالحين جائز. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat ini, Bilal ibn Haris al-Muzani, dari melakukan ziarah kubur terhadap Rasulullah, dari melakukan tawassul terhadap Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Al-Abbas, dan orang-orang yang ada di tempat itu, mereka tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Jadi dengan demikian, sudah kita tetapkan bahwa tawassul itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Wa ana ajzim wa ana ala yaqin bal wa shiddati yaqin anna ibn Taymiyah wa ibn Qayyim al-Jawziyah wa Muhammad ibn Abd al-Wahhab wal Albani wa kull al-Wahhabiyya la yatla'una ghabara على نعل عمر والعباس وبلال بن الحارث المزني. Dan saya yakin bahwa Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwa Al-Albani dan ulama-ulama Wahabi yang lainnya bahwa tidaklah lebih mulia dari فقبل ابن تيمية Umar. فقبل ابن تيمية لم يقل أحد من علماء الإسلام أن من توسل بالرسول أو بالأولياء أو بالملائكة يكون مشركا أو عاصيا والعياذ بالله. Dan tidak ada seorang pun sebelum Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tawassul terhadap para nabi, terhadap para malaikat, terhadap orang-orang soleh adalah suatu perbuatan yang diharamkan, adalah suatu perbuatan maksiat. Tidak ada.
عائض القرني الوهابي قال أنا أعتذر من المسلمين على تكفيرهم بتوسلهم بالنبي. Ada seorang Wahabi yang dinamakan dengan A'id Al-Qarni. Ini punya buku dia. Namanya itu bukunya masyhur di Indonesia. Namanya A'id Al-Qarni. Ini dia mengatakan saya meminta maaf atas pengkafiran saya terhadap orang-orang yang bertawasul terhadap para nabi. وماهر المعيقلي الذي كفر الإمام العظيم أبا حنيفة رضي الله عنه قال اللهم إني أسألك بيوم مولد حبيبك تتوسل بيوم المولد. Begitu juga ada seorang yang bernama Mahir Al-Mu'ailiqi. Dia yang mengkafirkan Abu Hanifah. شو شيء بيقول له هذا الرجل لو تعيد ماذا يقول هذا الرجل ماهر يتوسل بيوم مولد رسول الله وليس برسول الله بيوم مولده. Jadi Mahir ini dia bertawassul dengan hari kelahirannya Rasulullah, bukan dengan Rasulullah. هؤلاء مذبذبون لا دين لهم. Jadi mereka orang-orang Wahabi, orang-orang yang anti tawasul pada hakikatnya adalah kaum yang pelin-pelan, tidak memiliki pegangan di dalam beragama. النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره في حجة الوداع ولما اعتمر وزع شعره على الناس. Begitu juga ketika Rasulullah mencukur rambutnya di Hajjatul Wada, itu ketika itu Rasulullah membagikan potongan-potongan rambutnya terhadap manusia, terhadap orang-orang. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. Sebagaimana hal ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. فهذا في صحيح البخاري ومسلم أن النبي وزع شعره على الناس والتبرك نوع من التوسل. Dan Rasulullah bagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim bahwa Rasulullah ketika melakukan Hajjatul Wada menggunting, memotong rambutnya lalu membagikannya kepada orang-orang. Dan tujuan dari ini adalah agar mereka bertabarruk, mengambil keberkahan. Yang mana tabarruk adalah merupakan bentuk lain dari tawassul. والتبرك هو طلب زيادة الخير. Dan definisi dari tabarruk adalah meminta tambahan akan kebaikan. ومن الذي يزيدنا في الخير؟ الله تعالى. Dan pertanyaannya siapa yang memberikan tambahan kebaikan kepada kita? Jawabannya adalah Allah. Allah Ta'ala. الكعبة قبل أن تبنى كانت حجارة متوزعة في الجبال. شوف شيء. لا تعيد الكعبة. الكعبة كانت حجارة موزعة في الجبال. Jadi Ka'bah itu sebelum dibangun awalnya adalah batu-batu yang bertebaran di gunung-gunung. لما بنيت كعبة الله جعل فيها البركة. Kemudian ketika batu yang tadinya bertebaran di gunung-gunung tersebut dibangunlah Ka'bah. Lalu Allah di situ menciptakan keberkahan. Jadi pada hakikatnya keberkahan adalah dari Allah. Wallahu yad'u al-barakata fi man yasha'u min khalqihi. Dan Allah berkehendak menciptakan keberkahan pada sebagian Allahnya yang dikehendaki bagi makhluknya tersebut adanya keberkahan. فالتوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين جائز
بلا خلاف عند الأمة ولا يحرمه إلا جهول سيء الظن بالمسلمين. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa tawassul dan tabar adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengingkari dalamnya kecuali orang-orang yang memiliki prasangka buruk terhadap umat Islam. والله تعالى أعلم وأحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. أستأذنكم عندنا مسيرة ضخمة للمولد الآن. Jadi pelajaran kata saya kita tutup sampai di sini. Beliau minta izin kepada kita memiliki acara peringatan Maulid Nabi yang begitu besar. بارك الله فيكم. نلتقي قريبا إن شاء الله. لا تنسوني من دعواتكم. نهلل ونصلي على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paham ini tadi